Halo, selamat sore pemirsa TVRI Maluku di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Senang sekali sore hari ini saya Monica Seipala kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Publik edisi Selasa 29 Desember 2020. Hari ini langsung dari RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon, saya sudah bersama narasumber kita untuk membahas sebuah topik yang penting, menarik dan tentunya informatif bagi kita semua. Dan di sore hari ini tema kita tentang peranan RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon dalam antisipasi lonjakan COVID-19 setelah libur panjang Natal dan Tahun Baru yang akan kita jalani sementara ini. Dan memang libur panjang ini, Natal dan Tahun Baru mendapat perhatian khusus dari pemerintah, mengingat hal ini tak terlepas dari tren adanya kenaikan kasus COVID-19 usai libur panjang dan Tahun Baru. Data menyebutkan bahwa kasus COVID-19 di Provinsi Maluku hingga kini masih terus mengalami peningkatan. Berdasarkan laporan Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Maluku per 27 Desember, di Maluku terjadi peningkatan 25 kasus baru. Rinciannya adalah dari Kota Ambon bertambah 3 kasus baru, 1 kasus baru dari Kabupaten Maluku Tengah, 13 kasus dari Kabupaten Kepulauan Aru, dan 8 kasus dari Kota Tual. Sementara pemirsa, pasien sembuh hanya bertambah di Kota Ambon sebanyak 4 pasien yang sembuh. Begitu juga dengan pasien meninggal juga terjadi peningkatan di ibu kota Provinsi Maluku yakni Kota Ambon. Dan kita akan mengetahui secara langsung seberapa banyak kasus COVID-19 ini yang sudah ditangani oleh RSUP Dr. Leimena Ambon dan juga apa upaya-upaya antisipasi lonjakan terjadinya COVID-19, angka kasus COVID-19 di Provinsi Maluku pasca Natal dan liburan Tahun Baru nantinya. Kita sudah bersama dengan Dr. Celestinus Egya Munte, SPKJ MKes. Beliau adalah Direktur Umum RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon. Halo, selamat sore Dr. Munte. Selamat sore Monica, selamat sore pemirsa. Apa kabar dokter? Baik. Baik ya, sehat-sehat selalu sehat dokter selalu. ya. Aduh, sumringah sekali ini dokter Munte. Iya. Suka sekali lihat ekspresinya. Oke dokter, nah kita tahu bahwa tadi data sendiri menyebutkan dari Satgas Penanganan COVID-19 di Provinsi Maluku bahwa peningkatan terus terjadi hingga akhir tahun 2020, apalagi Natal kemarin. Sebenarnya di RSUP Dr. Leimena Ambon ini sendiri sudah berapa banyak kasus yang sudah ditangani sampai akhir tahun ini? Dokter. Baik Monica, terima kasih. Izinkan saya jelaskan terlebih dahulu awal mula rumah sakit kita terlibat dalam penanganan COVID-19. Baik. Jadi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon ini terlibat dalam penanganan COVID-19 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor 169 yang menunjuk Rumah Sakit Dr. Johannes Leimena Ambon sebagai salah satu rumah sakit rujukan di Provinsi Maluku pada bulan Maret tahun 2020. Ketika kita ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan, kita mempersiapkan diri dan mengoperasionalkan rumah sakit pada bulan Mei 27, tanggal 27 Mei 2020, kita mulai melakukan perawatan terhadap pasien COVID sebanyak 9 orang. Mulai Mei 2020 sampai dengan hari ini, kita sudah melakukan perawatan untuk 175 orang pasien COVID. Baik. Dan 143 diantaranya telah dipulangkan dalam keadaan sehat. Dalam suasana setelah Natal, untuk pasien COVID yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Johannes Leimena Ambon tidak ada peningkatan. Kita masih tetap kapasitas yang kita siapkan dari 30 tempat tidur untuk perawatan pasien hanya terisi 12 tempat tidur. Jadi artinya cukup banyak tempat tidur yang masih tersedia seandainya ada lonjakan kasus sampai hari ini. Dan perlu kita jelaskan bahwa seandainya memang ada suatu lonjakan kasus yang sangat luar biasa karena libur panjang
di mana banyak pergerakan-pergerakan terjadi dari satu kota ke kota lain. Mungkin ada 1-2 kasus yang kemudian lolos masuk ke Maluku dan kemudian terjadi suatu penyebaran yang mengakibatkan terjadinya peningkatan kasus COVID. Rumah sakit Johannes Lemena sendiri mempunyai suatu antisipasi. Jadi kita mempunyai beberapa skenario. Skenario 1 itu adalah apabila lonjakan kasus misalnya terjadi 50% sampai dengan 100% daripada yang ada pada saat ini. Jadi seperti data tadi misalnya kita itu hanya 25 kasus terjadi peningkatannya 100%, jadi artinya sampai dengan 50 kasus yang ditemukan, rumah sakit masih mempunyai kapasitas yang cukup untuk merawatnya. Baik. Seandainya terjadi peningkatan lebih daripada 100%, nah jadi kita juga sudah mempersiapkan skenario untuk menambah ruang tempat tidur maupun ruang rawat. Pada prinsipnya rumah sakit kita, Rumah Sakit Dr. Johannes Lemena Ambon, apabila ada kasus-kasus yang betul-betul meningkat, kita persiapkan semua sarana dan prasarana dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya kita juga mengharapkan dalam hal ini bahwa bukan hanya satu rumah sakit saja, tetapi seperti yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah daerah, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota, yang mempersiapkan dari awal COVID ini telah berjalan, Satgas sudah mempersiapkan ruang-ruang isolasi mandiri untuk pasien-pasien tanpa gejala, orang yang terdampak COVID tanpa gejala ataupun dengan gejala ringan. Misalnya Pemda sendiri, pemerintah kota, pemerintah provinsi sudah mempersiapkan, kita ada rumah sakit lapangan. Nah, pada saat kasus begitu banyaknya, sehingga bila kita lihat dari data yang saat ini, total kasus yang ada di Provinsi Maluku sejumlah 5.683 kasus dan sekitar 4.800 yang telah sembuh, itu memperlihatkan bahwasanya kapasitas tempat tidur untuk pasien-pasien COVID cukup. Jadi untuk Provinsi Maluku dalam penilaian kami itu mempunyai kesiapan yang cukup, dan rumah sakit juga kita persiapkan untuk mengantisipasi lonjakan-lonjakan yang seandainya terjadi. Begitu, Monica. Baik. Nah, dokter, mengingat bahwa saat ini pemerintah juga sudah melakukan suatu kebijakan, yaitu melakukan rapid langsung di jalan ya, jika tidak kedapatan tidak menggunakan masker. Apakah ada peranan khusus dari RSUP Dr. J. Lemena Ambon bersama dengan pemerintah sebagai mitra untuk melihat hal ini, dan apakah ada terjadi penambahan kasus di situ dari kebijakan tersebut, dokter? Baik. Jadi dengan adanya kebijakan dari pemerintah kota dan pemerintah provinsi yang melakukan razia terhadap warga penduduk yang tidak menggunakan masker dengan melakukan rapid test, sampai hari ini belum ada lonjakan kasus. Baik. Itu yang pertama perlu kita sampaikan. Jadi syukurlah semuanya yang di rapid itu dalam kondisi yang negatif semuanya. Deg-degan semua tuh, termasuk saya juga, dokter ya. Tetap langsung keluar rumah langsung kapok pakai masker. Langsung mesti pakai masker. Betul. Dan itu sebenarnya merupakan suatu tindakan yang sangat baik. Jadi dengan dilakukannya rapid test segera kepada warga yang tidak mengenakan masker sebagai bentuk tindakan pendisiplinan, itu juga mendorong perubahan perilaku langsung kepada masyarakat, mengedukasi mereka untuk langsung sadar pentingnya penggunaan masker. Sebab sampai saat ini yang terbaik caranya untuk mencegah kita tertular virus corona 19 ini adalah melaksanakan protokol kesehatan. Betul. Jadi tetap artinya kita keluar rumah menggunakan masker, kita menghindari kerumunan, menjaga jarak dengan orang, kita menjaga kebersihan diri dengan cuci tangan yang setiap kali kita sebelum menyentuh area wajah kita, karena sumber masuk daripada
virus COVID-19 itu ke tubuh kita, itu adalah melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi apabila tangan kita belum kita cuci, kita sudah memegang area wajah yang dekat dengan mata, hidung, dan mulut, otomatis virus yang mungkin ada di tangan kita itu dapat masuk ke dalam tubuh kita. Jadi peranan yang dilakukan oleh pemerintah dengan rapid test di tempat itu sangat baik dalam edukasi. Dan sampai hari ini belum ada peningkatan kasus COVID di rumah sakit adalah akibat adanya kebijakan pemerintah tersebut. Baik, Dokter Muntek, menarik sekali bahwa di tengah-tengah masyarakat juga sudah ada informasi tentang adanya rapid antigen dan rapid antibody. Kita kalau mau berangkat misalnya ke Jakarta atau ke Bali, sekarang sudah dimintai surat keterangan lolos rapid antigen. Nah, mungkin menjadi informasi yang baru juga mungkin buat pemirsa sekalian, apa sih perbedaan antara rapid antigen dan antibody? Apakah keduanya sama? Boleh minta penjelasannya, Dokter? Baik. Jadi sebenarnya rapid test itu antigen maupun antibody itu adalah salah satu cara yang cepat untuk mengetahui kita terdampak terhadap virus corona atau tidak. Yang membedakan adalah pada rapid test antibody itu setelah kita terpapar virus corona, jadi artinya virus corona masuk ke dalam tubuh kita, otomatis tubuh kita mengeluarkan proses pertahanan tubuh yang kita kenal dengan nama sistem imunologi. Ketika sistem pertahanan tubuh kita aktif oleh karena adanya masuknya COVID-19 ke dalam tubuh kita, terjadi zat-zat antibody yang dikeluarkan oleh sistem imunologi kita. Zat tersebut beredar di dalam darah. Dan kemudian itu muncul setelah 3-5 hari kita terpapar virus COVID-19. Jadi rapid test antibody itu mendeteksi bahwa kita itu pernah mengalami terinfeksi virus COVID-19 atau tidak. Jadi ada dua itu, ada IgG, ada IgM, itu yang selalu dikatakan. Kalau IgM artinya kita baru terpapar dan kondisi tubuh kita sedang aktif-aktifnya melakukan perlawanan terhadap virus COVID-19. Dan itu juga berarti pada saat IgM-nya positif, orang tersebut rentan untuk menularkan, menjadi sumber penularan untuk orang lain di sekitarnya. Kalau IgG yang positif, itu artinya kita sudah lama terkena dan tubuh kita sudah mempunyai proses kekebalan yang akan bertahan untuk jangka waktu yang lama, sehingga ketika masuk lagi virus dia otomatis bisa melawan. Karena itu kalau dilakukan pemeriksaan dengan antibody, rapid test antibody, itu orang bisa sampai walaupun sudah 3 bulan masih tetap reaktif. Betul. Karena pertahanan tubuh yang aktif tadi sebenarnya. Betul. Itu bagi masyarakat awam menimbulkan kecemasan. Wah, ini kita masih sakit, itu orang menjadi sumber penularan. Padahal sebenarnya itu adalah suatu proses pertahanan tubuh dia yang sangat aktif. Jadi perlu diklarifikasi dulu, sekalipun tes rapid antibody-nya reaktif, bukan berarti semata-mata dia tertular gitu. Bukan. Ya, betul. Jadi itu yang perlu kita pahami. Karena betul. kalau tidak masyarakat nanti akan takut. Wah, ini masih reaktif terus ya. Padahal dia sebenarnya sudah tidak lagi menjadi sumber penularan, tetapi daya tahan tubuhnya yang baik. Lalu kalau rapid test antigen itu adalah langsung mengambil badan virus yang ada. Karena itu diambil bukan darah kita, tetapi langsung ke tempat-tempat di mana sumber masuk virus tadi. Jadi misalnya diambil adalah di bagian hidung, ada namanya nasofaring. Jadi hidung kita di bagian belakang ini ada suatu saluran yang tembus antara hidung dengan kerongkongan kita. Nah, itu diambil di situ lendir
yang ada di daerah nasofaring namanya, di hidung itu, yang kemudian atau di orofaring, tenggorokan kita bagian belakang, yang ada hubungannya dengan hidung kita untuk saluran bernapas. Di situ juga diambil cairannya, jadi dua tempat itu, nasofaring atau orofaring, langsung diambil cairannya, lalu dilarutkan ke dalam zat pembawa pemeriksa, dan setelah itu diperiksa adalah badan kuman yang ada. Jadi kalau dalam hidung kita atau di mulut kita itu ada virusnya, badan virusnya, otomatis langsung positif. Baik, langsung Jadi dikarantina iya, saat itu langsung dikarantina karena ada badannya. Tetapi itu juga tidak menjamin bahwa orang tersebut sebagai pembawa virus corona. Karena bisa saja badan virus yang ada di hidung maupun di tenggorokan tadi sebenarnya adalah virus yang sudah mati. Baik. Ya kan? Ya. Kalau dia sudah mati ya diperiksa masih ada juga ya. Seringkali orang makanya walaupun diperiksa PCR-nya atau apanya seringkali loh kok masih ada terus. Padahal orangnya sudah dirawat selama 2 minggu. Tidak ada gejala. Tapi asal diperiksa selalu positif. Nah, sehingga menimbulkan kekhawatiran. Betul. Ya seharusnya kita itu mengacu kepada protokol pengobatan penanganan COVID-19 yang saat ini sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan sudah menerbitkan revisi yang kelima tentang bagaimana penata laksanaan pasien COVID-19. COVID-19 ini adalah sebuah penyakit yang baru. Jadi pengetahuan kita tentang perubahan penyakit itu sangat cepat. Setiap saat berubah. Perubahan yang cepat ini seringkali membingungkan kepada masyarakat. Jadi bukan hanya masyarakat saja yang bingung, kita petugas kesehatan juga kadang-kadang jadi bingung. Karena ada petugas kesehatan yang masih menggunakan panduan yang pertama, yang awal dulu. Yang tentunya ada perbaikan yang ketiga, perbaikan yang kelima, dia belum baca. Dia masih berpedoman kepada panduan yang lama. Panduan yang baru dia tidak gunakan. Nah, ini juga menimbulkan kesannya menimbulkan suatu perbedaan dalam penanganan. Seharusnya kita itu semuanya sepakat untuk menggunakan panduan yang resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini tentunya adalah yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Saat ini kita menggunakan revisi yang kelima itu. Dalam revisi yang kelima tersebut jelas dinyatakan bahwa seorang penderita COVID-19 yang terkonfirmasi sebagai penderita COVID dalam perawatan selama 10 hari tidak ada gejala, kemudian dinyatakan sembuh tanpa perlu melakukan pemeriksaan PCR ataupun rapid antigen. Wow, ini kalau yang belum tahu juga repot nih. Itu menjadi masalah. Betul. Setuju dok. Karena bukan hanya masyarakat, banyak masyarakat yang wah ini kan belum masih positif nggak diperiksa kok sudah dipulangkan. Padahal sudah ada panduannya. Karena virus COVID-19 ini merupakan suatu penyakit yang self-limited disease namanya. Istilah self-limited disease-nya adalah penyakit yang sembuh dengan sendirinya. Jadi secara alami dalam kurun waktu tertentu setelah kita terinfeksi, tidak timbul gejala-gejala, virus tersebut oleh antibodi kita dimusnahkan dan kita sehat kembali. Wow, luar biasa pengetahuan. Ya, itu yang masyarakat belum paham tentang virus corona 19 ini. Tetapi virus COVID-19 ini sendiri apabila mengenai orang yang mempunyai penyakit-penyakit penyerta, nah, sekarang istilahnya komorbid itu sudah menjadi istilah yang awam di masyarakat sudah tahu semua ya. Betul. Nah, jadi penyakit komorbid yang dimaksud misalnya hipertensi, diabetes, kemudian terjadi pada orang usia lanjut, ya, lalu orang dengan daya tahan imun yang rendah. Maka virus COVID ini segera memicu terjadinya perburukan
memberatnya penyakit-penyakit tadi. Nah, yang mengakibatkan kematian itu adalah proses memberatnya penyakit penyerta tadi yang mengakibatkan terjadinya kematian. Baik. Begitu, Monik. Luar biasa. Tentunya ini merupakan informasi yang baru buat Monik dan juga pemirsa sekalian bahwa COVID-19 ini adalah self-limited diseases ya. Jadi dia bisa sembuh dengan sendirinya dan itu juga dibantu dengan antibodi kita yang baik juga. Luar biasa dokter. Serasa ini ada 2 SKS sekarang dokter ya. Baik dokter, tadi dikatakan bahwa rapid antigen itu kita akan mendapatkan langsung pemeriksaan melalui kerongkongan gitu ya dokter, dari dalam hidung dengan istilah kedokterannya tadi. Nasofaring ya. Baik, ini 1 SKS tambahan juga. Kalau untuk bayi, apakah perawatan jenis tindakan yang sama yang dilakukan untuk rapid antigen tersebut, dokter? Bayi. Jadi untuk semua usia pengambilannya itu memang harus melalui nasofaring ataupun orofaring. Jadi memang harus dari hidungnya atau dari belakang tenggorokannya. Itu lokasi untuk mengambil, karena di sanalah tempat virus COVID-19 ini ada di tubuh kita, yang mudah kita dapatkan. Jadi bayi juga tetap dilakukan. Oke. Nah dokter, pertanyaan mungkin muncul bahwa jika COVID-19 ini disebutkan sebagai self-limited disease, kenapa harus disebut penyakit yang membahayakan atau mematikan sampai harus penuh tempat tidur atau kapasitas di rumah sakit ini penuh, sampai kalau kita lihat di Indonesia Barat sekarang kapasitas di rumah sakit sudah padat 70% lebih ini. Kenapa dokter? Ya. Jadi ini memang suatu penyakit yang sembuh dengan sendirinya, self-limited disease. Tetapi persoalan yang paling utama di sini adalah kecepatan penyakit ini menyebar. Oke. Jadi dari satu orang penderita awalnya, hanya dalam hitungan hari, 1 hari, dia bisa langsung menjangkiti 150 orang. Dalam hitungan bulan dia bisa menjangkiti puluhan ribu orang. Karena sangat cepat menyebar. Lalu andai kata yang terkena ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai penyakit penyerta, tidak ada komorbid, mereka akan menjadi orang-orang yang kita kenal sekarang sebagai orang OTG, orang tanpa gejala misalnya. Mereka itu terkena COVID, reaktif, gejala tidak ada. Tetapi apabila yang terkena itu adalah orang usia lanjut, orang dengan daya tahan imun yang rendah, maaf, kemudian orang-orang dengan penyakit-penyakit penyerta, hipertensi, diabetes, kanker, maka yang terjadi adalah penyakit-penyakit penyerta mereka ini menjadi memberat dengan cepat, langsung dipengaruhi oleh COVID-19 ini, mengakibatkan mereka menjadi kondisi yang buruk dan kemudian berakhir dengan kematian. Itu yang mengakibatkan kematian adalah memburuknya penyakit-penyakit penyerta tadi. Makanya perlu kita antisipasi. Jangan sampai terjadi angka kematian yang tinggi pada orang-orang yang rentan, orang tua, penderita hipertensi, penderita diabetes, penderita kanker, ya kan cukup banyak itu angkanya. Jangan sampai mereka itu menjadi korban sia-sia karena terdampak COVID-19. Karena itu dijadikan sebagai masalah yang sangat serius. Begitu kok. Baik, terima kasih dokter. Berarti proses penularan yang sangat cepat membuat harus ada penindakan yang tegas agar langsung diisolasi begitu ya dokter ya. Sekalipun bersifat self-limited disease. Kemudian ada pertanyaan mungkin yang bisa berkembang di masyarakat, kalau misalkan itu self-limited disease dan masyarakat punya inisiatif sendiri mungkin dokter ya, ingin berobat sendiri gitu dengan menggunakan obat-obat yang dijual di apotek tanpa resep dokter, seperti apa gitu? Bisa dokter? Jadi sebagai suatu penyakit yang self-limited disease, apabila kita adalah orang yang
daya tahan tubuhnya kuat, kemudian terdampak, gejalanya tidak ada. Kalau gejala yang nggak ada, untuk apa beli obat? Kan kita sehat sebenarnya. Ya kan? Baik. Nah, lalu kalau kita itu gejalanya gejala ringan, misalnya kita mulai merasa bersin-bersin, hidung kita berair, ya, kita agak batuk-batuk pilek, ya dengan istirahat yang cukup, isolasi mandiri di rumah, lalu kemudian mandi dengan air hangat untuk merilekskan tubuh kita, menghirup ya minyak kayu putih itu juga kan bisa untuk melapangkan saluran napas, ya minyak kayu putih yang ditetes ke dalam air hangat. Nah, itu kemudian bila itu membantu, makan obat yang di warung misalnya ada Bodrexin, ya, ya kalau itu membantu kita nggak ada salahnya. Hanya saja apabila kita mempunyai suatu penyakit penyerta, segera ke rumah sakit. Karena jangan kita tunggu berat dulu sampai kita sudah nggak bisa bernapas rasanya, sampai sudah sesak napas baru datang. Nah, ini yang kita harus bisa mengedukasi masyarakat, harus mengetahui mana batasan yang boleh kita laksanakan di rumah, nggak usah ke rumah sakit, mana yang harus kita ke rumah sakit. Jadi kalau sudah mulai muncul napas terasa sesak, ya, nah itu sebaiknya secepatnya ke rumah sakit. Seperti itu, Monik. Baik dokter. Ini juga jadi warning buat teman-teman pemirsa yang sementara menyaksikan, yang mungkin sementara berlibur atau juga yang sudah pulang berlibur, liburan Natal ini mungkin mulai mewaspadai diri, mungkin begitu ya, mengenali diri sendiri apakah saya termasuk dalam kategori seperti demikian, itu langsung bisa menghubungi pihak rumah sakit untuk langsung ditindaklanjuti agar tidak merebak lagi nih virusnya kemana-mana. Baik, dokter, pertanyaan selanjutnya mungkin begini dokter, di RSUP Dr. J. Lemena Ambon ini juga ternyata punya kapasitas yang sangat baik nih dokter. Nah, untuk rapid antigen sendiri di sini sudah melayani untuk adanya tes itu, dokter? Ya, kita ada untuk rapid test antigen, kita ada. Kita ada lakukan pelayanan, dan bila ada masyarakat yang membutuhkan bisa datang untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan rapid test antigen di sini. Untuk rapid antigen sendiri bisa disebutkan berapa jumlah uang atau ya yang harus kita keluarkan mungkin, dokter? Kalau kami di sini mengacu kepada yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi tarif tertingginya adalah 190.000. Kita tentu akan ada di bawah harga tarif tertinggi. Jadi misalnya untuk saat ini kita menetapkan harganya 150.000 sama dengan rapid test antibody saja. Tidak ada bedanya kita buat. Tetapi sampai hari ini terakhir. Oke, baik. Kami selalu memberikan pelayanan gratis untuk rapid test selama ini. Wah, luar biasa. Dari ya. bulan Agustus sampai hari ini kita berikan. Dari awal mulai buka. Dari rumah awalnya sakit. kita berikan gratis untuk pemeriksaan rapid test antigen, antibody. Kalau antigen baru kemarin ini kan dimintakan. Ya. Luar biasa. Mungkin informasi yang baru dengar, aduh kenapa baru dengar gitu, rumah sakit sebagus ini gitu, gratis lagi ya. Tapi jangan takut karena dari tadi keliling-keliling sini ternyata rumah sakit ini fasilitasnya sangat-sangat baik sekali, dokter. Bisa dijelaskan fasilitas-fasilitas apa yang mungkin unggul untuk menjadi rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di sini, dokter? Kalau untuk pelayanan rujukan COVID-19, kita di sini sebenarnya kapasitas tempat tidur rumah sakit ini adalah 200 tempat tidur. Tetapi kita mempersiapkan untuk pelayanan COVID dari awal itu 30 tempat tidur dan sampai saat ini belum pernah full begitu. Jadi selalu belum sampai 30 penuh pasien sudah pulang. Sehingga ya kita belum perlu menambah kapasitas tempat tidur untuk pasien COVID. Jadi tetap kita pertahankan 30 tempat tidur. Lalu untuk pasien ICU-nya sendiri, kami persiapkan sebenarnya kita mempunyai 20 tempat tidur untuk ICU dengan ventilator. Jadi yang dapat dikatakan
di Provinsi Maluku ventilator terbanyak itu ada di sini. Karena ventilator kita ada 20 ventilator. Nah, jadi itu yang menjadi dukungan utama kami untuk pelayanan kepada pasien COVID-19. Sebab keluhan utama pada pasien COVID-19 inilah penggunaan ventilator apabila dibutuhkan pada pasien-pasien yang berpenyakit berat. Baik, kita akan tahu nanti selanjutnya seperti apa fasilitas yang akan diberikan oleh RSUP Dr. J. Leimena Ambon di sini. Ada bersama Dr. Munte, namun kita akan break untuk komersial. Tetaplah bersama kami di Dialog Publik. Kang, jangan lupa pakai maskermu. Aku tidak butuh masker. Kamu tahu, COVID itu cuma berita hoax. Tapi Sudahlah. Saya bersyukur karena bisa sembuh dari COVID-19. Sejak itu, saya senantiasa mengikuti anjuran pemerintah, menjaga jarak bila berada di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jangan kendor, disiplin pakai masker bila bepergian. Selalu meningkatkan imun dengan berolahraga. Mari kita menjaga diri dari COVID-19 dan tetap mengikuti anjuran pemerintah. Ingat itu. Pakai masker. Pakai masker. Jangan anggap remeh corona. Pakai masker. Mari beta bilang, sayang keluarga, mari pakai masker, katong lawan corona. Beta sayang Aledong, Aledong sayang beta, katong semua pakai masker. Orang pintar Pakai masker. Mari katong pakai masker. Kami jago pakai masker. Mari katong saling melindungi dengan pakai masker. Pakai masker. Pakai masker. Pakai masker. Pakai masker. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Publik TVRI Maluku dan masih bersama narasumber kita Dr. Munte selaku Direktur Utama RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon. Dr. Munte, kita masih dalam penjelasan apa saja fasilitas yang disediakan oleh RSUP Dr. J. Leimena Ambon untuk penanganan pasien COVID-19, dokter, silakan. Ya, jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, Monik, kita saat ini mempersiapkan hanya 30 tempat tidur dari 200 yang tersedia untuk pelayanan pasien COVID dan akan dapat kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sedangkan untuk pelayanan kepada pasien COVID dengan keluhan yang berat, dengan penyakit berat yang membutuhkan ICU, kita saat ini mempersiapkan 10 tempat tidur ICU dengan ventilator. Tetapi secara keseluruhan kita mempunyai 20 tempat tidur dengan ventilator, jadi ada 20 ventilator yang kita miliki. Dan itu merupakan ventilator yang terbanyak di Provinsi Maluku untuk saat ini. Baik. Dan kita juga mempunyai laboratorium yang cukup canggih, peralatan-peralatan radiologi diagnostik yang canggih. Kita punya untuk radio imagingnya, kita punya CT scan 128 slice, kita memiliki MRI 1,5 Tesla, dan untuk MRI sendiri mungkin kita satu-satunya yang punya di Provinsi Maluku. Jadi dengan dukungan peralatan diagnostik yang canggih, laboratorium yang baik, ya, lalu ketersediaan tempat tidur ditambah dengan tenaga perawat yang ada, kita yakin bisa untuk berkontribusi lah dalam pelayanan COVID kepada masyarakat di Provinsi Maluku ini. Baik, dokter. Dokter Munte, dengan pelayanan yang sedemikian baik, nah pertanyaannya bagaimana dengan harga? Apakah bisa dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah begitu ya dokter ya? Ya,
Jadi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Lemena Ambon ini merupakan salah satu perwujudan perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dalam membangun dan meningkatkan derajat kesehatan bagi warga di daerah terpencil maupun perbatasan, dan khususnya untuk kita ini adalah di kawasan Indonesia bagian timur. Saat ini Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Lemena ini merupakan rumah sakit yang paling ujung di timur. Dan diharapkan menjadi salah satu rumah sakit yang menjadi pusat rujukan. Untuk harga, karena ini rumah sakit yang ditujukan pemerintah untuk kebutuhan masyarakat, harganya tarif lah ya, kita bukan bicara harga, tapi tarif pelayanan yang kita berikan itu sudah diatur melalui keputusan Menteri Keuangan, ada PMK-nya nomor 152 tentang tarif rumah sakit untuk Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Lemena Ambon ini. Baik. Jadi tarifnya sangat murah dengan fasilitas yang sangat canggih. Baik. Dan masyarakat pasti dapat menjangkaunya. Jadi misalnya untuk pemeriksaan CT scan yang canggih, yang 128 slice, mungkin di tempat lain harganya sampai dengan 2,5 juta per tindakannya. Nah, kita di sini hanya 1 juta rupiah. Baik. Jauh di bawah harga yang seharusnya. Luar biasa, dokter. Begitu, Moni. Wah, luar biasa. Semoga masyarakat Maluku terkhususnya ini bisa menikmati fasilitas-fasilitas terbaik yang sudah disediakan pemerintah lewat RSUP Dr. J. Lemena Ambon ya. Luar biasa. Nah, dokter, sekarang sudah ada posko-posko terpadu yang juga disediakan di pintu-pintu masuk ke Kota Ambon, dan juga saya yakin di Maluku keseluruhan sudah dipersiapkan menjelang Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru ini. Nah, apakah ada peran dari RSUP Dr. J. Lemena Ambon untuk bersiaga di posko-posko terpadu tersebut, seperti misalnya di Bandara Patimura Ambon ataupun juga di Pelabuhan Ambon, dokter? Ya, jadi untuk peranan kita, kami rumah sakit ini berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, juga dengan KKP, jadi Kantor Kesehatan Pelabuhan, di mana apabila ada kasus seandainya yang membutuhkan perawatan segera, itu segera dirawatkan ke tempat kami. Jadi kita mempunyai koordinasi secara terus-menerus dari awal, dan cukup banyak juga ya, beberapa kali ketika ada kasus dari KKP yang didapatkan yang kemudian dirawat di tempat kita. Begitu, Moni. Sejauh ini memang dipulangkan dalam keadaan baik gitu ya, belum ada kasus sampai kematian begitu? Syukur pada Tuhan, sampai hari ini dari 175 pasien yang kita sudah rawat, 143 itu kita pulangkan semua dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan, alhamdulillah ya. Luar biasa dokter dengan tim, sehat-sehat selalu dokter ya. Kota Ambon sangat membutuhkan dokter dengan timnya. Nah, dokter, kita lihat kalau di Jawa Barat semisalnya, ini sudah ada lonjakan kasus yang begitu tinggi, dan juga rumah sakit, kapasitas rumah sakit untuk bednya aja sudah 70% lebih yang memadati, yang penuh. Nah, apa kira-kira yang membedakan menurut pengamatan dokter? Apakah di Maluku sendiri masyarakat sudah terbilang mentaati protokol COVID-19 sehingga penurunan angka COVID-19, kasus COVID-19 ini di Maluku dan di luar Maluku itu naik karena protokol kesehatan belum terlalu diterapkan? Seperti apa dokter pandangannya? Saya tidak bisa mengatakan bahwa di tempat lain naik karena belum diterapkan atau tidak. Tetapi yang saya alami, yang kita lakukan di Provinsi Maluku ini, Monik, dari awal ketika kasus COVID ini mulai menjadi perhatian, pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota itu sudah mulai mengantisipasi kemungkinan-kemungkinannya dengan adanya suatu koordinasi yang mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan kurangnya kapasitas
tempat tidur untuk merawat pasien COVID. Jadi sejak bulan Maret ketika kasus COVID kita mulai dimunculkan isunya pada bulan awal Februari, kasus pertama COVID muncul, itu di bulan Maret baik pemerintah kota maupun pemerintah provinsi sudah melakukan antisipasi dengan mempersiapkan rumah sakit darurat. Jadi misalnya Balai Diklat dijadikan sebagai tempat untuk menampung pasien COVID, isolasi ya. Lalu ada hotel-hotel yang dipersiapkan untuk melakukan isolasi mandiri. Ini merupakan peranan pemerintah daerah, ya, Pemkot Ambon dan Pemprov Maluku dalam mengantisipasi kemungkinan kurangnya tempat tidur untuk pasien. Jadi yang dirawatkan ke rumah sakit ini adalah pasien-pasien dengan keluhan sedang dan berat. Pasien-pasien dengan tanpa gejala atau keluhan ringan itu dibawa ke rumah sakit darurat tadi. Itu sejak bulan Maret sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah kita. Jadi saya bisa mengatakan bahwa Pemda kita yang mengantisipasi dengan cepat sehingga kesannya ya kondisi di Maluku ini tenang-tenang saja. Padahal kalau kita lihat kasus kan cukup banyak juga ya, dengan 5.683 kasus dalam 10 bulan terakhir ini. Ini yang membuat perbedaan bagi saya lihat. Baik, dokter, kemudian saat ini sudah muncul di masyarakat informasi tentang varian baru COVID-19. Nah, ini mungkin menjadi paradigma yang baru juga atau menjadi informasi yang baru juga untuk masyarakat awam karena pasti punya pengetahuan yang minim. Mungkin dari media ini dokter bisa menyampaikan apa itu varian corona dan apakah membahayakan untuk masyarakat? Ya, terima kasih Monik. Jadi untuk COVID-19 ini sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa dalam pemahaman mengenai makhluk hidup itu ada istilahnya taksonomi. Bagaimana sebuah makhluk hidup itu diidentifikasi, dikenali. Jadi berdasarkan jenisnya masing-masing. Kalau kita analogikan dengan keluarga, kita itu bisa menganalogikan dari satu orang tua, kemudian mempunyai anak, anak mempunyai anak lagi yang jadi cucu, cucu mempunyai cucu lagi menjadi cicit. Betul, nah, setiap individu tadi, setiap orang tadi itu akan mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Nah, begitu juga dengan coronavirus 19 ini. COVID-19 ini sejak awal ditemukan sampai dengan sekarang itu mempunyai variasi, mempunyai jenis-jenis yang berkembang. Seperti manusia tadi. Tentu dengan adanya perubahan-perubahan jenis tadi, itu mengakibatkan adanya perubahan-perubahan dalam kemampuannya menginfeksi manusia. Nah, COVID-19 2021 ini yang sekarang ada di Inggris, yang dikabarkan di Inggris itu dikabarkan mempunyai sifat keganasan. Nah, kita kenal dengan istilah virulensi, sifat keganasan yang lebih ganas daripada asalnya, induknya, dan juga mempunyai kemampuan yang lebih mematikan dibandingkan induknya. Tentunya dengan pemahaman mengenai keganasan yang seperti itu, sangat penting masyarakat kita untuk memahami bahwa virus varian baru ini dapat mengakibatkan kematian lebih banyak dibandingkan dengan virus yang sebelumnya, yang belum mengalami perubahan. Jadi yang paling penting, apapun bentuk virusnya, yang paling penting tentu pencegahan. Kita harus bisa mencegah jangan sampai virus tersebut masuk ke tubuh kita. Dan caranya masih tetap dengan melaksanakan protokol kesehatan. Jadi sebenarnya selama masyarakat patuh, selama masyarakat itu mengikuti protokol kesehatan, mudah-mudahan kita terhindar dari masuknya virus corona 19 ke tubuh kita. Dan itu yang paling penting dalam rangka memutus rantai penularan. Lalu yang kedua adalah tentunya kita mengharapkan adanya
vaksin ya, Ya, betul. untuk mencegah yang membuat kita itu menjadi imun. Ya. Begitu, Monik. Nah, kita bicara tentang vaksin ini ya, dokter. Akhirnya sampai divaksin juga nih. Sebagian orang percaya ini menjadi jalan keluar. Sebagian mungkin percaya bahwa ini cuman skenario semata gitu ya, dokter. Nah, dokter bisa jelaskan buat kita semua dari media ini apa itu sebenarnya vaksin dan kenapa orang harus divaksin? Tujuannya dengan tujuan untuk bisa mencegah penyebaran virus corona ini, dokter. Ya. Jadi vaksin itu sebenarnya adalah suatu cara secara buatan bagaimana kita menimbulkan, membangkitkan daya tahan tubuh seseorang dengan memasukkan ke dalam tubuh orang tersebut sesuatu zat ataupun kuman yang sudah dimatikan dalam rangka merangsang timbulnya proses daya tahan tubuh. Sehingga ketika yang bersangkutan mendapatkan masuknya kuman atau virus ke dalam tubuhnya, otomatis sudah dikenali dan langsung dimatikan oleh kuman tersebut oleh daya tahan tubuh tersebut. Jadi itu adalah proses vaksinasinya. Dan vaksin itu sendiri sebenarnya bisa berasal dari bakteri ataupun kalau COVID tentu dari badan virus COVID-19 yang sudah dimatikan. Jadi yang diambil itulah protein virusnya dan kemudian itu yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Itu untuk vaksinnya sendiri. Banyak yang meragukan mengenai vaksin ini aman atau tidak, bermanfaat atau tidak. Tentunya pemerintah dalam memberikan vaksin ini sudah mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul kepada penggunanya, jadi kepada masyarakat yang akan diberikan. Pemerintah pasti sudah memperhitungkan keamanan maupun manfaat, ya, keefektifan daripada vaksin ini. Sampai saat ini sebenarnya kita sudah dipersiapkan untuk divaksin, mudah-mudahan tahun 2021 nanti per Januari kita sudah bisa untuk divaksin. Yang mana untuk keabsahan daripada vaksin ini, keamanannya, itu nanti akan dikeluarkan berdasarkan izin dari BPOM. Jadi kita semua juga tentunya pemerintah tidak akan menganiaya masyarakatnya, pasti kita akan dipersiapkan yang terbaik. Dan tentunya vaksin yang diberikan kepada kita mempunyai daya efektivitas yang tinggi, sehingga dapat melindungi kita dari virus COVID-19. Sebenarnya pemberian vaksin ini sendiri adalah dalam skenario memunculkan adanya kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok itu kita kenal dengan istilah herd immunity, jadi kekebalan masyarakat. Kalau seandainya banyak masyarakat kita yang sudah terkena COVID-19, jadi reaktif, tetapi tidak ada gejala menjadi OTG, justru itu yang kita harapkan. Semua orang menjadi OTG. Cuman kalau kita tunggu orang itu menjadi OTG secara alami, itu akan menimbulkan banyak korban. Nah, untuk menurunkan jangan sampai ada korban, perlu kita lakukan vaksinasi. Nah, inilah tujuan vaksinasi itu sendiri. Supaya masalah pandemi COVID-19 ini dapat kita atasi dengan segera. Begitu, Monik. Baik. Tentunya bicara tentang keraguan pasti ada di hati masyarakat nih, dokter, terhadap vaksin. Karena memang ini vaksin adalah vaksin baru juga, dan kita lihat bahwa selang waktu untuk vaksin itu ada juga tidak terlalu lama prosesnya, sehingga membuat keraguan-keraguan juga untuk masyarakat. Bisa dijelaskan lagi, dokter, vaksin yang digunakan di Provinsi Maluku nantinya itu vaksin yang seperti apa, dari mana, dokter? Jadi bukan hanya di Provinsi Maluku, ya, tapi di seluruh Indonesia. Baik.
Untuk saat ini pemerintah telah mempersiapkan vaksin Sinovac. Baik. Yang mana uji fase 1, uji fase 2-nya sudah ada hasilnya. Dan uji fase 3 itu dilaksanakan di Indonesia sendiri, di Bio Farma Bandung nanti akan merilis hasil daripada keamanan dan keefektifan daripada vaksin ini. Karena itu seandainya bulan Januari nanti dari Bio Farma di Bandung sudah mengeluarkan hasil penelitiannya dan kemudian disahkan oleh BPOM, maka kita dapat meyakini keamanan dari vaksin ini maupun keefektifannya. Dan ya sebagaimana yang kita lihat kemarin di media massa atau apa kan, semuanya meragukan, tapi pimpinan-pimpinan tertinggi kita sendiri juga sudah mengatakan kami yang pertama akan divaksin. Baik. Artinya mereka mengatakan menjamin bahwa itu aman ya. Tidak mungkin sesuatu yang tidak aman akan digunakan untuk diri kita sendiri. Setuju. Dan untuk apakah RSUP Dr. Jalimena Ambon sudah siap dengan vaksin COVID-19 2021, Dokter? Ya, jadi untuk Rumah Sakit Dr. Johannes Lemena Ambon sendiri, kita sudah melakukan simulasi pemberian vaksin ini pada bulan November kemarin. Kita sudah lakukan simulasi. Jadi kita sudah siap, begitu ada vaksinnya, ada perintah untuk melaksanakan vaksinasi, kita tinggal melaksanakan. Baik, siap dokter. Baik dokter, kesempatan terakhir Monik berikan untuk memberikan closing statement dokter, karena sudah 1 jam kita berdialog bersama. Monik persilakan untuk Dokter Munta menyampaikan closing statement terkait antisipasi lonjakan COVID-19 oleh RSUP Dr. Jalimena Ambon. Terima kasih. Kami Rumah Sakit Pusat Dr. Johannes Lemena Ambon dengan ini menyampaikan kepada masyarakat sekalian bahwa kami telah mempersiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan ketersediaan tempat tidur. Sampai saat ini dari 30 tempat tidur yang kami persiapkan, hanya terisi rata-rata 12 tempat tidur, artinya hanya sebesar 47% dari yang kami persiapkan terisi untuk pasien COVID. Seandainya ada lonjakan pasien COVID yang terjadi, kami sudah mempersiapkan untuk mempersiapkan tempat tidur sampai dengan 120 tempat tidur. Sehingga kebutuhan untuk tempat tidur bagi pasien COVID akan tersedia. Tetapi harapan kami adalah jangan sampai hal itu terjadi. Kami menghimbau kepada para masyarakat sekalian, mari kita menyayangi keluarga kita dengan mengikuti protokol kesehatan. Mari kita hindari kerumunan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan kita sebelum menyentuh area wajah kita. Dan terakhir yang paling penting adalah lebih baik kita di rumah tetap sehat daripada kita di ICU dengan segala bantuan yang kita perlukan. Dan pesan saya, salam sehat. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Baik, luar biasa Dr. Munta. Terima kasih banyak untuk kesempatan bergabung bersama kami di Dialog Publik TVRI Maluku. Yang pasti sehat-sehat dokter dan sukses terus dengan tim. Kita akan berjumpa lagi di tahun 2021. Terima kasih Monik. Terima kasih banyak dokter. Dan demikian sudah Dialog Publik bersama Dr. Munte selaku Direktur Umum RSUP Dr. Johannes Lemena Ambon. Dan semoga informasi ini memberikan wawasan yang baru untuk kita. Dan tetaplah untuk mematuhi pesan ibu yakni mencuci tangan, mengenakan masker, dan juga menjaga jarak dan menghindari kerumunan tentunya. Akhir kata saya Monika Seipala mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa. Terima kasih, dokter.